The show starts in 5, 4, 3, 2, 1, go. Ya, saya ucapkan selamat datang kepada hambanya yang bisa ambil bagian di dalam ibadah bersama hari ini. Tuhan memberkati, dan mari kita akan lihat kebenaran firman Tuhan. Kita buka firman Tuhan di dalam Filipi pada pasal yang keempat. Kita buka ayat yang pertama dan sampai ayat yang ke-9. Saya akan baca ayatnya yang ganjil, Bapak Ibu Saudara akan baca ayat yang genap. Sampai pada ayat yang ke-9 kita akan baca secara bersama-sama. Filipi pada pasal yang keempat, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-9. Demikian firman Tuhan, nasihat-nasihat terakhir. Karena itu, sudah dapat semua? Ya. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih. 3. Yudia kunasihati dan Sintike kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga, Sunsugos, temanku yang setia. Tolonglah mereka karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. 3. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi katakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. 3. Tapi katakanlah dalam segala hal keinginan kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. 3. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, ikutilah semuanya itu. Kita baca ayat yang 9 sama-sama. 3. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Puji Tuhan. Yang dikatakan berbahagia kita yang membacakan firman Tuhan dan yang mau melakukan firman itu di dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, perikop yang kita baca hari ini mengingatkan kita bahwa yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, ya, bahwa kehidupan kita yang telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus, kita semua adalah warga kerajaan surga. Yang setuju katakan amin. Ya. Itu sebabnya saudara yang kekasih, sebagai warga kerajaan surga, selayaknya kita hidup sesuai dengan nilai-nilai dari kerajaan surga itu sendiri, ya, dan tidak mengikuti nilai-nilai duniawi, ya, tetapi kita akan mengikuti nilai-nilai surgawi yang telah tertulis, ya, sebuah lambang yang sangat kita kenal, yaitu salib Kristus. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita melihat dunia memandang salib itu sebagai
sesuatu hal yang sangat rendah. Sedangkan surga memandang salib itu sebagai hal yang sangat mulia. Amin. Karena pikiran duniawi memandang penjara Paulus sebagai sesuatu yang hina. Sedangkan pikiran surgawi memandang sengsara atau penjara yang Paulus alami itu sebagai salib. Ya. Dan kalau kita sementara diperhadapkan dengan berbagai macam masalah, persoalan, itu adalah salib. Amin. Kalau kita dihina, kita dicaci maki oleh orang, ya, kita dikata-katai oleh orang, itu adalah salib. Ya. Dan itu Paulus alami, saudara. Ya. Tapi lebih jauh lagi, pikiran surgawi kita melihat bahwa kehidupan tubuh dan penderitaannya yang dialami di dunia sekarang ini yang kita alami, saudara, itu akan diubahkan oleh Tuhan. Amin. Menjadi kemuliaan di dalam kuasa kebangkitan Kristus. Jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita sementara ya masuk di dalam penantiannya pencurahan kuasa Roh Kudus. Dan hari ini ya kita sudah memasuki pada hari yang ke-4. Ya, dan sebentar ada doa di tempat ini. Ya, saya minta kalau ada PAD ini ada waktu datang ke sini untuk berdoa sama-sama. Nanti ada juga bisa sampaikan firman sebentar di sini dalam doa malam supaya kita saling dikuatkan lewat kebenaran firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita melihat bahwa pesan-pesan atau nilai yang diberi Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi supaya tidak tawar hati, ya. Tetapi mereka melihat bahwa pemenjaraan diri Paulus senantiasa mendorong segenap jemaat untuk tekad teguh, ya, di dalam berpegang kepada firman Tuhan, saudara. Meskipun mereka mengalami situasi, kondisi yang sangat sulit, ya, tapi mereka tetap berpegang teguh kepada firman Tuhan. Amin. Ya. Karena firman Tuhan itu hidup dan firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Ya. Kita juga harus tetap teguh di dalam iman, walaupun situasi yang kita hadapi tidak menentu. Kita harus selalu ingat bahwa penderitaan yang dialami sekarang ini adalah suatu proses untuk menuju kepada kemuliaan Tuhan. Amin. Ya. Jadi penderitaan yang kita alami, ya, sakit penyakit yang kita alami, masalah-masalah yang kita alami, saudara, proses hidup yang kita alami yang begitu, ya, sulit, yang begitu berat, ya, firman Tuhan bilang itu akan menjadi kemuliaan Tuhan. Akan menjadi kemuliaan bagi hidup kita, ya, ketika kita tetap bertahan di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, kita akan lihat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan belajar ada beberapa hal, ya, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini dengan satu judul khotbah, yaitu bersikap di dalam kesulitan. Amin. Sikap kita apa ketika kita berada dalam kesulitan? Atau respon kita apa, saudara? Waktu kita mengalami yang namanya ejekan, olokan, kita berespon apa? Berespon negatif atau kita berespon positif? Ya. Kita akan belajar secara bersama-sama, saudara. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, sebagai manusia, orang yang masih hidup di dunia ini,
khususnya orang Kristen, tidaklah bebas dari namanya masalah. Yang setuju katakan amin. Ya. Setiap hari kita pasti diperhadapkan dengan masalah. Ya. Baik dia masih muda, ya. Saya percaya dalam dia berpacaran itu ada masalah juga. Betul ada Egi? Ya. Masalah. Masuk dalam sebuah rumah tangga itu pun masalah. Ya. Tidak terlepas dari namanya masalah. Dalam pelayanan pun ada masalah. Ya. Tapi kita harus berespon dengan positif. Amin. Kalau kita berespon dengan negatif, saudara, maka kita akan mengalami kekecewaan. Bahkan kita akan undur, saudara. Ya. Dari namanya kita mengikuti Tuhan. Itu sebabnya, saudara yang diberkati oleh Tuhan, demikian juga dengan jemaat yang ada di Filipi, yang sangat mencemaskan Paulus dan juga memikirkan keselamatan diri mereka sendiri. Dalam supaya yang demikian Paulus memberikan beberapa nasihat untuk hidup di dalam situasi yang ada saat ini, saudara. Ya. Itu sebabnya, saudara yang diberkati Tuhan, ada 4 masalah yang saya akan sampaikan di sini, atau ada 4 hal yang saya akan sampaikan di sini. Yang pertama, saudara yang diberkati Tuhan, di tengah masalah dan ancaman, kita diajak untuk memelihara kesatuan dan kesehatan di antara tubuh Kristus. Amin. Sekali lagi, di tengah masalah dan ancaman, kita diajak untuk memelihara kesatuan dan kesehatan di dalam Kristus. Ya. Kita lihat pada ayat yang kedua dan yang ketiga berkata, Eudia ku nasihati dan Sintike ku nasihati, supaya ya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan ku minta kepadamu juga Sunsugos, temanku yang setia. Tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Amin. Ya. Jadi kalau kita melayani Tuhan, ikut Tuhan sungguh-sungguh, bergantung hidup kita kepada Tuhan, ya, seperti yang dikatakan, ada beberapa ya diaken hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan bersama-sama dengan Paulus, dan Paulus mengatakan bahwa mereka inilah, ya, waktu mereka melayani dengan sungguh-sungguh, nama mereka tercatat dalam kitab kehidupan. Ya. Dan orang-orang yang tercatat dalam kitab kehidupan adalah orang-orang yang menang. Amin. Orang-orang yang menang, Bapak Ibu. Ya. Kalau kita baca dalam Wahyu pada pasal 5 ayat, pada pasal 3 ayat yang kelima berkata, barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih, yang demikian aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Ya. Jadi yang nama tercatat di dalam kitab kehidupan hanya orang-orang yang menang. Amin. Amin. Harus bilang amin dengan iman. Ya. Orang ikut Tuhan ini tidak sekedar biasa-biasa. Ya. Sama kemarin saya katakan pada jemaat di El Shaddai, saya bilang ikut Tuhan ini bukan cuma datang, duduk, dengar, dan pulang. Tapi kita datang duduk dengar firman Tuhan dan kita mau lakukan firman Tuhan. Amin. Itu adalah orang-orang yang disebut orang-orang yang menang. Ya. Menang dari masalah, menang dari pencobaan, menang dari sakit penyakit, menang dari banyak hal. Ya. Nama mereka akan tercatat dalam kitab kehidupan. Itu sebabnya saudara yang diberkati oleh Tuhan,
pribadi tanpa menghiraukan orang lain. Namun Paulus mengajarkan yang sebaliknya, bahwa para pemimpin jemaat harus mempererat kesatuan dan saling memperhatikan satu dengan yang lain. Amin. Jadi saudara, kalau Tom PAD satu ini bisa hadir hari ini, ya ini satu pertanda bahwa kita mempererat persatuan kita. Ya, kita tidak lihat gereja, kita tidak lihat tembok gereja, tapi bagaimana kita mau lihat Tuhan. Amin. Bahkan Tuhan itu yang mempersatukan kita. Ya, Tuhan itu yang akan memperhatikan hidup kita, saudara. Itu sebabnya, saudara yang kekasih di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, sesama umat Tuhan kita harus senantiasa saling memperhatikan, saling mempedulikan hidup ini, saudara. Supaya lewat kehidupan kita akan menjadi berkat, saudara. Yang kedua, saudara yang diberkati oleh Tuhan, tetap bersukacita dan berbuat kebaikan. Amin. Ya. Yang kedua, tetap bersukacita dan berbuat kebaikan, saudara. Firman Tuhan di pasal yang ayat yang keempat dan yang kelima berkata, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi, ku katakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Tuhan sudah dekat. Biarlah kebaikan hati kita, ya, diketahui oleh semua orang. Amin. Ya. Jangan orang tahu orang kehidupan, saudara. Hidup yang tidak berdampak, hidup yang tidak menjadi berkat. Tapi biarlah kehidupan kita dari hari ke hari menjadi berkat. Amin. Ya. Itu sebabnya firman Tuhan bilang, biarlah kebaikan hati kita diketahui oleh semua orang. Tuhan sudah dekat. Ya. Itu sebabnya saudara yang diberkati oleh Tuhan, di tengah-tengah kesulitan ya yang kita hadapi, ya, ada begitu banyak, ya, tidak terlalu banyak orang, bahkan sedikit orang yang mau berbuat baik bagi sesamanya. Karena orang lebih cenderung memikirkan dirinya sendiri, saudara. Tapi hidup kita, saudara, kita akan menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Ya. Karena kalau hidup hanya penting diri sendiri, saudara, ya, tar maju-maju nanti. Amin. Ya. Gereja ini tidak tar tegur orang. Ya. Tapi baiklah, firman Tuhan bilang, ya, kebaikan hati kita diketahui oleh semua orang. Jadi mau kenapa dengan orang senyum, ya, berikan senyum yang terbaik. Amin. Ya. Shalom, ya. Apa kabar, begitu, ya. Tapi jangan pohon bergoyang mau tertawa. Itu tuh tertawa lain itu dia. Amin. Ya. Berarti itu tak sehat itu. Ya. Tapi biarlah kita harus mencerminkan kehidupan kita, kehidupan yang membawa berkat, kehidupan yang membawa dampak. Ya. Waktu orang ada, saudara, woi, ada sukacita, suasana jadi cair, saudara. Ya. Itu supaya kebaikan hati kita diketahui oleh semua orang. Ya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Umat Tuhan, kita dipanggil justru untuk berbuat kebaikan kepada sesama manusia dalam keadaan apapun. Saudara, tentu saja ini bukan kita memamerkan hal kebaikan supaya orang puji kita. Wah, dia sana hebat. Tidak, saudara. Ya. Tapi waktu kita sementara, ya, membuat hal-hal yang baik kepada sesama kita, itu kita sementara melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin. Itu sebabnya saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari kita terus berbuat kebaikan di dalam sesama kita, khususnya gereja Tuhan. Ya.
apapun yang terjadi dalam hidup kita, gelombang-gelombang masalah pencobaan, sebesar apapun yang kita alami, tetapi kita tetap bersukacita. Amin. Bersukacita dan melakukan perbuatan-perbuatan Allah yang besar di dalam hidup kita. Sehingga lewat hidup kita ada begitu banyak orang yang diberkati oleh Tuhan. Lewat hidup kita ada begitu banyak orang yang akan berkata, wow, luar biasa. Bapak ini atau ibu ini sangat luar biasa. Kebaikan hati kita ya diketahui oleh semua orang. Kita maju terus. Yang ketiga, bahwa kita tidak khawatir, melainkan menyatakan keinginan hati kita kepada Tuhan lewat doa dan syukur kita di hadapan Tuhan. Amin. Jika kita hidup di dalam kekhawatiran, maka kita akan tunduk dan dikuasai oleh kekhawatiran itu, saudara. Tetapi kalau kita berdoa, bergantung kepada Tuhan, maka damai sejahtera yang akan mengendalikan dan memimpin hati dan pikiran kita. Amin. Waktu kita bergantung kepada Tuhan, Tuhan akan menyatakan damai sejahtera itu di dalam kehidupan kita. Ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 berkata, janganlah hendaklah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Luar biasa, saudara. Ya. Kalau dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 7 berkata, serahkanlah segala khawatirmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Jadi mari, saya percaya saudara, secara daging, secara jasmani ini jelas ada kekhawatiran, ya. Ini bagaimana ini, ya? Pasti ada kekhawatiran, pasti ada kecemasan, pasti ada rasa takut, ya. Tapi firman Tuhan bilang, serahkanlah segala khawatirmu, serahkanlah segala takutmu, serahkanlah segala problemamu, sebab Tuhan memelihara kita. Amin. Tuhan yang menyertai kehidupan kita. Bahkan dalam Kolose pasal 3 ayat yang 15 berkata, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah kepada Tuhan. Puji Tuhan, ya. Dalam Yesaya pada pasal yang ke-26 ayat 3 berkata, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Mari kita tetap percaya kepada Tuhan, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Karena Tuhan kita, Tuhan yang tidak pernah membiarkan anak-anaknya sebagai yatim piatu, tapi Dia tetap memberikan kita damai sejahtera. Amin. Damai sejahtera yang diberikan oleh dunia itu damai sejahtera yang bersifat semu. Damai sejahtera yang diberikan oleh dunia itu hanya bersifat sementara. Tapi damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan adalah damai sejahtera yang bersifat kekekalan. Itu sebabnya kita terus bergantung kepada Tuhan, percaya sungguh kepada Tuhan. Ya, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Yang keempat atau yang terakhir, bahwa kita akan memikirkan dan melakukan segala sesuatu yang baik seperti yang diajarkan Paulus. Ya. Ayat yang ke-8 dan 9 berkata, jadi saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipikirkan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar,
dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin. Ya. Jadi firman Tuhan bilang, ya, apa yang benar, apa yang mulia, apa yang hadir, ya, yang adil, Tuhan bilang pikirkanlah semua. Pokoknya pikir yang positif. Amin. Jangan pikir yang negatif. Kalau orang pikir yang negatif, pasti orang stres, ya. Dan kalau orang stres, orang khawatir, maka ada banyak penyakit yang datang, ya. Darah tinggi, asam urat, ya. Begitu. Kali tidak bisa tidur, darah kurang lagi. Ya. Jadi pikir yang positif saja, pikir yang baik. Amin. Ya. Tapi sering katakan, saudara, jangan tolong pikir orang berpusing, ya. Tapi pikir orang berpusing. Maksudnya, pikir orang bermasalah, orang sudah. Jangan pikir, jangan orang ambil lagi orang bermasalah. Orang bermasalah itu terakhir bisa habis ini. Orang mau pergi campur orang bermasalah, itu repot itu. Ya. Jangan, saudara. Pikir, ya. Pikir yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, ya. Pikirkanlah itu, ya. Bahkan Paulus bilang dalam ayat yang ke-9 berkata, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Ya. Firman Tuhan bilang, lakukanlah itu. Hari ini saya sampaikan bahwa yang firman Tuhan tara bilang torang buat, jangan torang buat. Tapi firman Tuhan bilang lakukan, mari torang lakukan. Ya. Lakukanlah itu, supaya dari kehidupan kita, ya, hidup kita akan diberkati oleh Tuhan. Berpikir mengenai hal-hal yang benar dan mulia, ya, itu adalah langkah yang pertama untuk tidak dikuasai masalah, namun agar kita bisa lolos, ya, yang namanya masalah. Kita akan keluar menjadi orang-orang yang menang, ya, orang-orang yang dapat mempraktekkan hal-hal yang positif, ya. Karena itu, saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari kita ambil sikap yang positif di tengah-tengah arus dunia ini. Ingat, sikap positif itu bukan berdasarkan akal budi kita semata, melainkan berdasarkan janji daripada firman Tuhan. Amin. Ya. Itu sebabnya, saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita tetap semangat, ya, tetap berharap, bergantung kepada Tuhan, tetap percaya sungguh kepada Tuhan, ya, bahwa janji Tuhan itu pasti digenapi atas hidup kita. Amin. Tidak ada satu janji Tuhan yang tidak digenapi, ya. Sementara ini Tuhan sementara menggenapi janji-janjinya bagi hidup saya dan saudara. Demikianlah kebenaran firman Tuhan yang boleh saya sampaikan, bagikan buat kita semua di hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita angkat satu pujian yang berkata, saat ku melihat jalan